Setelah sempat ditiadakan selama 2 tahun karena dampak pandemi COVID-19, pengambilan api Dharma Waisak di sumber api abadi Merapen di Desa Manggrarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, akhirnya kembali dilaksanakan pada Sabtu 14 Mei 2022. Pengambilan api Dharma dilakukan untuk melengkapi prosesi Trisuci Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022 yang dipusatkan di Candi Borobudur Magelang pada Senin 16 Mei 2022. Puja dan doa secara bergantian dilakukan oleh perwakilan Sangha Buddha mengiringi prosesi pengambilan api Dharma. Usai pembacaan parita suci, mereka mengelilingi titik api abadi untuk memulai proses pengambilan api Dharma menggunakan obor yang selanjutnya dibawa ke Candi Mendut di Kabupaten Magelang untuk disemayamkan bersama air suci dan mata air Umbul Jumprit dari Kabupaten Temanggung. Setelah disemayamkan, api Dharma bersama air suci kemudian dibawa ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang untuk melengkapi puncak acara Trisuci Waisak. Bagi umat Buddha, api melambangkan cahaya yang mampu menerangi kehidupan. Hal ini pun diartikan bahwa dengan cahaya, maka manusia akan dituntun menuju pada kondisi yang lebih baik. Maknanya adalah api Dharma yang bersumber dari api alam Merapen ini merupakan api abadi yang merupakan lambang yang memancarkan cahaya gemerapan, menghapuskan keadaan suram menjadi terang, menembus ketidaktahuan dalam kehidupan, terlebih kondisi pada saat ini. Tema pada Trisuci Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022 adalah jalan kebijakan menuju kebahagiaan sejati yang terkandung maksud bahwa seluruh umat Buddha diharapkan terus menjalankan ajaran luhur Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari hingga menuju pencerahan sempurna. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Inovasi dan kreasi dalam semangat jiwa berwirausaha tidak hanya dapat diwujudkan oleh para kaula muda yang berusia dewasa. Para pelajar di sekolah tingkat menengah pertama bahkan mampu menorehkan ide-ide cemerlangnya yang dituangkan ke dalam inovasi berkarya yang inspiratif. Inilah karya-karya yang mayoritas diwujudkan oleh para siswa SMP dari berbagai sekolah di Jabodetabek itu yang dilahirkan melalui Bogor Makers Fair sebagai ruang kreasi bagi para pelajar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan sambutan secara virtual pada Sabtu 14 Mei mengapresiasi puluhan karya dari para kreator muda tersebut. Karya-karya diharapkan dapat menjadi solusi terbaik, penuh makna, sehingga mengharumkan bangsa Indonesia. Hadirnya Bogor Makers Fair menjadi bukti generasi muda Indonesia tidak hanya kreatif dan produktif berkarya, namun juga menjaga akar keindonesiaannya, yakni guyup dan gotong royong. Dengan proses kreatif yang mewarnai berbagai inovasi yang disajikan oleh para kreator muda. Saya percaya tak hanya sekedar karya yang menunjukkan warna-warni ekspresi jiwa muda, namun merupakan karya yang penuh makna, yang menjadi cikal bakal dari solusi-solusi terbaik. Acara yang dikemas ke dalam pameran edukatif tersebut juga turut menampilkan showcase dari para pelajar yang diterjemahkan ke dalam presentasi sebagai panggung apresiasi tahap final, sebelum akhirnya terpilih 3 inovasi terbaik yang layak mendapatkan dana pengembangan. Ini luar biasa banget antusiasnya para peserta lomba gitu. Kita juga cukup kagum ya gitu. Mereka sangat menginspirasi, apalagi anak-anak dini, seusia SMP sudah punya ide brilian begini dan mereka mau mengeksekusinya menjadi sebuah karya gitu. Semuanya keren-keren Mbak, karena dari 23 peserta kita mentargetkan tadinya Jabodetabek saja, tapi ternyata yang daftar sampai dari Solo juga ada gitu. Luar biasa untuk memilih dari 23 sampai ke 10 finalis aja itu juga temanya beragam, jadi semuanya menarik gitu. Tidak hanya diikuti para pelajar tingkat SMP dari berbagai wilayah di Jabodetabek, kegiatan kreatif itu juga turut diikuti oleh para pelajar tingkat menengah atas serta dari berbagai daerah di luar Jabodetabek.
Pameran juga diramaikan dengan produk UMKM hasil inovasi para pelajar yang rata berbasis lingkungan. Dalam acara tersebut turut menghadirkan konsultan branding gratis dari Pusat Pengembangan UMKM yang berbasis di Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Nabila Karisti, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam pertandingan lanjutan grup A sepak bola putra SEA Games 2021 di Vietnam, Indonesia melawan Filipina Jumat 13 Mei, beberapa supporter Indonesia datang langsung dari tanah air, dari berbagai penjuru daerah seperti Jakarta dan Bali, untuk memberikan dukungan penuh bagi timnas U23. Di Stadion Fitri Phuto, Vietnam, para supporter terus menyemangati timnas melawan tim Filipina dengan sorakan dan tabuhan genderang. Seperti salah satu supporter bernama Divosa Hendra dan Ian yang khusus datang ke Vietnam untuk memberikan dukungan bagi tim Indonesia di berbagai cabang olahraga. Mereka mengaku ingin melihat tim Indonesia juara. Rencana kita futsal, bulu tangkis, sama voli basket. Kalau saya kebetulan memang di sini 2 minggu, mau apapun olahraganya, cabang olahraganya, pokoknya ada Indonesianya saya dukung, insya Allah sampai mati, Indonesia sampai mati. Meskipun harus menempuh jarak jauh dengan biaya yang tidak sedikit, para supporter Indonesia rela datang untuk mendukung timnas. Untuk menuju Phuto, tempat perhelatan pertandingan sepak bola Indonesia lawan Filipina dari Hanoi, para supporter bisa mengeluarkan biaya transportasi sekitar 1,6 juta dong dengan waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam. Dari Phuto, Vietnam, Farah Hadijah, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah benda-benda kebudayaan suku Mentawai milik jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Andalas Padang dipamerkan dan diperkenalkan lewat pameran yang diselenggarakan di Convention Hall Unan Padang, Sumatera Barat, Jumat 13 Mei. Kepala Museum Etnografi Andalas, Maskota Delvi menyebut ada 55 benda koleksi yang dipamerkan pada kegiatan tersebut. Benda-benda yang dipajang dalam pameran itu merupakan alat-alat yang digunakan dalam keseharian masyarakat setempat. Selain dalam rangka memperingati Disnatalis ke-29 FISIP Unan, pameran tersebut bertujuan memperkenalkan kepada publik, terutama mahasiswa, terkait peralatan yang dipakai dalam keseharian masyarakat suku Mentawai. Bahkan salah satu alat musik suku Mentawai yakni gajemak dan alat komunikasi bagi suku Mentawai yakni tudukat juga ikut dipajang pada pameran tersebut. Yang menonjol misalnya dari alat musik itu ada gajemak, gendang walaupun tidak tunjang, terus kemudian ada tudukat, itu adalah salah satu alat yang penting untuk berkomunikasi baik terkait dengan peristiwa yang gembira maupun sedih berkaitan dengan keberhasilan dalam berburu maupun memberitakan tentang kematian. Salah seorang pengunjung pameran menilai kegiatan ini sangat menambah pengetahuannya soal budaya suku Mentawai. Bahkan dari pameran tersebut membuat dirinya tertarik untuk kenal lebih dalam akan budaya tersebut. Menurut saya sendiri dari pameran yang diadakan di sini itu sangat menambah pengetahuan kita sendiri sebagai mahasiswa gitu Bang. Kita bisa lebih mengetahui gimana cara orang-orang Mentawai itu hidup gitu. Apalagi Mentawai itu sangat dekat dengan Sumatera Barat kan ya. Jadi saya sangat menarik sih Bang melihat gimana mereka hidup, gimana mereka beraktivitas dan makna-makna apa yang ada dalam budaya mereka itu sendiri. Jadi melalui benda-benda yang ditampilkan dalam pameran tersebut sekaligus menunjukkan kepada
kepada pengunjung bahwa hingga kini masyarakat suku Mentawai masih menjaga nilai kebudayaannya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Telah menjadi komitmen bagi Komando Resort Militer atau Korem 031 Wirabima untuk membantu pengembangan usaha rakyat khususnya di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah menyediakan alat untuk membantu petani mengolah lidi sawit menjadi bahan untuk kerajinan dan mebel dan memiliki standar ekspor. Upaya Korem 031 Wirabima ini mendapat perhatian dari Gubernur Riau Samsuar yang meninjau langsung penyediaan alat pengolah lidi sawit di Makorem 031 Wirabima pada Jumat 13 Mei. Gubernur Samsuar memberikan apresiasi dan menyebutkan pemanfaatan produk dari pohon sawit yang banyak ditemukan di Riau akan membawa pengaruh pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat. Kami melihat tadi usaha komandan di sini dan mereka membuat suatu produk yang produk ini bisa menjadi standar membersihkan lidi sawit. Yang standar ini sebenarnya sesuai dengan komoditi ekspor yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kesejahteraan dari para petani kita dan masyarakat kita. Perhatian Gubernur Riau Samsuar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya juga diwujudkan melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Komitmen terhadap program ini diperkuat dengan penandatanganan sebanyak 40 kontrak yang melibatkan 2 OPD, yakni Dinas PUPR dan Dinas Perikanan dan Kelautan Riau, dengan total nilai dari 40 kontrak tersebut sebanyak 406 miliar rupiah. Usai menyaksikan penandatanganan kontrak yang dilakukan Jumat siang 13 Mei di gedung daerah Balai Serindit Kota Pekanbaru, Gubernur Samsuar kembali menegaskan peningkatan produk dalam negeri akan berdampak langsung pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun ekonomi nasional. Sesuai target Bapak Presiden itu, apabila produk dalam negeri ini digunakan, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di semua daerah, yang tentunya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Samsuar juga mengingatkan bahwa pemerintah Provinsi Riau selalu mendorong pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya produksi UMKM dan koperasi serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. 11. Rekonstruksi jalan Randu